Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat kurikulum dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi tentang kegiatan pembinaan dari Bapak Kacabdin wilayah 4 pada SMK wilayah Barat ya, yang dilaksanakan pada kemarin itu. Beliau beserta tim, Bapak Pengawas, Pak Rustanto, Pak Warsito, kemudian juga Pak Ali, dan juga disertai juga ada Bu Kasih SMK untuk wilayah 4 memberikan pembinaan kepada kami. Nah, salah satu materi yang diberikan kepada kami, pembinaan yang diberikan kepada kami adalah tentang refleksi satuan pendidikan. Bagaimana cara kita mengukur sejauh mana capaian yang sudah dicapai dalam implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan. Adapun tujuan kegiatan dari refleksi itu adalah satu, merefleksikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang kedua, mengidentifikasi praktik baik dan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, kami diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut jangka pendek guna peningkatan pelaksanaan IKM ini ya. Baik Bapak Ibu, ini saya pikir merupakan suatu langkah yang baik sekali bagi kita semuanya, langkah positif bahwa kita dibimbing untuk merefleksi segala kegiatan yang sudah kita laksanakan pada sekolah masing-masing, di mana ini merupakan suatu yang sangat perlu agar kita tahu sebenarnya kita itu pada posisi mana pada saat ini. Harapannya kalau kita sudah tahu pada posisi mana, nanti ada rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan. Ya, pasti banyak sekali kekurangan atau mungkin miskonsepsi yang kita laksanakan pada IKM itu ya. Nah, di sini nanti kita akan tahu dengan berdasarkan refleksi yang kita laksanakan. Pada pembinaan kali ini kita dibimbing untuk mengetahui posisi diri sekolah. Apakah ada pada tahap 1 atau P1 atau P2, P3 dan P4 ya. Di sini agar kita paham posisi kita, sekolah kita, satuan pendidikan kita pada posisi mana. Ada 4 aspek yang direfleksi pada kegiatan tersebut. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum operasional sekolah. Nah, ini adalah cost-nya ya. Nah, kemudian yang kedua pada aspek penggunaan perangkat ajar. Yang ketiga, aspek ketiga yaitu proyek profil pelajar Pancasila. Adapun yang keempat, aspek pembelajaran sesuai tahap capaian belajar peserta didik. Nah, ini 4 aspek inilah yang menjadi refleksi kemarin yang diajarkan kepada kami pada pelaksanaan pembinaan di SMK wilayah Barat ini ya. Baik, mengacu kepada ini, kemudian kita diminta untuk membuat atau mengisi sebuah instrumen refleksi ya. Ini seperti ini instrumennya. Saya besarkan. Nah, ini kami diminta untuk mengisi instrumen ini mengacu kepada PPT yang sudah disampaikan atau materi yang sudah disampaikan kepada kami, tetapi mengisinya itu sesuai dengan real kondisi sekolah kami masing-masing, satuan pendidikan masing-masing ya. Setelah itu, nah seperti ini ya formnya. Saya besarkan lagi. Nah, ini kami diminta jujur untuk mengisi apa adanya sesuai dengan satuan pendidikan. Tentu hasilnya pasti setiap sekolah berbeda-beda ya. Ini adalah sekolah kami di SMK ITB Nindo Kedung Jati. Nah, kemarin ini kebetulan pada tiap aspeknya itu belum ada jumlah nilai, sehingga pada aspek kos misalkan kita untuk mengetahui pada posisi berapa itu belum ada, maka di form kami ini saya lengkapi, sehingga kami tahu posisi. Ternyata kos kami itu baru sampai pada P3 saja kurang sedikit ya, nilainya 2,9 ya, 3P pada posisi 3 ini ya. Kemudian selanjutnya ini pada maaf ya, aduh
maafkan daku Bapak Ibu. Nah ini ya, ini B pada posisi 2,633 pada posisi P3 main juga. Kemudian yang C juga itu pada posisi berapa itu. Nah itu bisa dibaca Bapak Ibu, tentu masing-masing sekolah berbeda. Nah hasil dari ini tadi aspek-aspek yang sudah kita nilai pelaksanaannya, kemudian kita diminta untuk merencanakan sebuah aktivitas dalam rangka perbaikan. Ini ditulis di bawah ini ya. Satuan pendidikan berada di capaian tahap apa ya, tentu tadi masing-masing berbeda ya. Mungkin aspek 1 sampai 3, tapi aspek 4 pada pembelajaran capaian peserta didik ini baru tahap P2 plus ya. Ini tentu akan berbeda tindakannya. Nah, di sini kami merencanakan aktivitas dalam rangka perbaikan. Ini satuan pendidikan mencapai tahap berikutnya pada indikator perlu membuat program tindak lanjut. Nah, ini ya. Ini kegiatan yang kami rencanakan, kami tuliskan pada refleksi. Ya, pada A, kos, kemudian perangkat ajar, dan selanjutnya ya. Untuk selanjutnya dari refleksi ini Bapak Ibu, kemudian kami diminta untuk menurunkan, membreakdown dalam sebuah form rencana tindak lanjut hasil refleksi IKM. Nah, ini formnya. Kalau di PPT tadi ada di halaman ke-15. Ya. Ini formnya. Tapi dari kami kembangkan sendiri untuk mempermudah pemahaman. Nah, seperti ini. Rencana tindak lanjut hasil refleksi IKM SMKIT Benindo. Ini kode ya. Kode ini tadi adalah aspek tadi ya. Ada kos, ada perangkat pembelajaran, dan lain sebagainya ini. Tadi aktivitasnya kita ambil dari isian refleksi. Nah, menyusun kurikulum ini ya untuk meningkatkan tadi ya. Kemudian tujuannya adalah tersusunnya kurikulum yang kontekstual dan sesuai dengan aspirasi komunitas sekolah. Nah, indikator keberhasilannya itu adalah adanya dokumen KOS yang kontekstual, sesuai dengan aspirasi komunikasi atau komunitas sekolah. Kemudian ini biar jelas, istilahnya tidak saling lempar tanggung jawab. Di sini saya tuliskan sekalian penanggung jawabnya. Siapa? By name langsung, itu atas nama saya sendiri. Kemudian jadwal pelaksanaannya kapankah kira-kira kegiatan itu bisa diukur, kemudian dievaluasi, direfleksi lagi, kemudian diadakan perbaikan lagi, begitu selanjutnya. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan, sekali lagi tentu saja dalam kegiatan ini kita tidak bisa berjalan sendiri, harus kerjasama tim ya. Di sini untuk kosnya, peningkatan kos tadi kalau kita baru mencapai di tahap 1, di tahap 3, maka tentu harus ada upaya untuk perbaikan menuju kepada tahap 4 ini. Nah, inilah yang kami rencanakan sebagai aktivitas. Nah, di sini yang terlibat siapa saja? Ada tim pengembang kurikulum dan semua guru, ini wajib ya. Kemudian TPMPS, tim penjaminan mutu, kemudian kepala sekolah, ada juga eduka, ada juga komite, kemudian Diknas KCD, khususnya Bapak pengawas ini ya, kemudian siswa, orang tua, wali juga. Begitu selanjutnya untuk aspek yang lain juga demikian. Aspek B, kami kasih istilahnya PJ-nya langsung. Terus ancar-ancar pelaksanaannya itu kapan? Seperti itu. Nah, demikian sedikit berbagi Bapak Ibu hasil kami, pembinaan kami kemarin. Kalau mungkin ada sesuatu yang belum kami pahami atau dalam penyampaian ini salah, mohon nanti diingatkan. Di sini nanti saya sertakan juga untuk formnya yang sudah kami isi berdasarkan dari kami pada link deskripsi. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau menggunakan sebagai referensi, kami persilahkan. Dan saran dan kritiknya sangat kami tunggu. Terima kasih.
khususnya untuk Bapak KJD dan juga tim pengawas, Bu Kasi, Bu Evi, Pak Rustanto, Pak Warsito, Pak Ali, yang sudah membimbing kami dan juga teman-teman semuanya senasib seperjuangan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.